Dia bilang lu mau molor, mau jungkir balik, mau coli sekalian juga nggak bakal ada yang peduli katanya. What's up guys, balik lagi bersama gue Dusan, orang Korea yang bedo. Buset, salah. Anyway, kali ini gue siapin cerita tentang militer lagi. Penasaran gak kehidupan militer itu gimana? Secara general aja ya, kalau lo masuk wamil itu semuanya terasa nggak nyaman. Dari tidur, makan, lu hidup aja terasa nggak kayak hidup. Pokoknya wajib militer itu adalah mimpi buruk untuk semua cowok Korea. Kalau gue suruh dipilih pengalaman terburuk dari mimpi buruk gue ini, gue pasti pilih pengalaman gue yang di penjara gara-gara main Pokemon. So, ceritanya kita balik lagi ke 11 tahun yang lalu, pas gue lagi jalanin wamil, yang seperti gue pernah bilang di video ini, musuh kita, para prajurit, adalah sebenarnya atasan atau officer. Tapi, ternyata ada pengkhianat di antara kita. Jujur aja gue nggak suka sama atasan gue yang nggak bisa fleksibel. Tapi, gue nggak bisa saling mereka juga, karena mereka ngikutin undang-undang militer yang udah ada di situ. Tapi masalahnya, yang ngirim gue ke penjara itu dia orang baru yang pangkatnya masih jauh di bawah gue. Oke, sebelum mulai gue jelasin dulu ya pangkat ada yang di militer ya. Gue jelasin 4 aja karena cuma 4 itu yang bakal gue sebut di video ini. Prajurit biasa dimulai dari privat kelas 2 atau Yidengbyong. Terus kalau dia naik jadi privat kelas 1 atau Ildenbyong. Naik lagi jadi kopral, Sangbyong, naik lagi jadi sersan. Byongjang. Itu biasanya pangkat yang bakal lo terima kalau lo wajib militer. Nah, waktu itu pangkat gue udah kopral dan bentar lagi mau jadi sersan. Sisa waktu wamil gue ada sekitar setengah tahunan kurang deh. Kalau biasanya udah segitu lama di wajib militer, biasanya udah mulai dikasih kebebasan. Yang biasanya nggak boleh jalan-jalan sendiri kemana-mana, harus berdua, at least bertiga sebenarnya ya. Nah, gue bebas ke PX sendiri, gue jajan sendiri. Di satu hari yang indah tiada dua, gue lagi main Pokemon nih di komputer ya. Di sekitar gue nggak ada siapa-siapa, officer juga nggak ada. Pokoknya gue lagi sendirian ya, gue lagi main Pokemon. Terus mendadak ada yang masuk ke ruangan, 2 orang ya. Yang satunya sebentar lagi mau selesai wajib militer, terus satunya lagi dia juniornya. Kalau nggak salah si junior ini baru 3-4 mingguan masuk base camp kita. Kita panggil aja inisialnya J. Dia dapat bagian ngurus komputer sama networking satu base gitu. Dia lagi belajar ngikutin seniornya yang sebentar lagi selesai wajib militer. Nah, awalnya kan gue kepergok nih sama kedua ini, tapi untungnya mereka cuma prajurit biasa. Dan si seniornya juga nggak terlalu peduli sama gue mau main atau enggak, soalnya gue udah mulai bebas juga. Nah, besoknya pagi-pagi gue dipanggil sama salah satu officer. Tapi pas ternyata gue udah nyampe di Jitung Jesil atau command center, komandan yang punya pangkat paling tinggi di base camp itu dan semua officernya udah ngumpul. Gue kira bakal ada rapat, tapi ternyata si komandan ini suruh gue duduk di depan ngadep semua officernya. Ini jadi ibaratnya kayak lu dipanggil ke ruangan guru. Cuma salah satu guru suruh lu berdiri di depan ruangan guru ngeliat ngadepin semua gurunya. Walaupun gue nggak salah apa-apa, ya gue pasti deg-degan lah. Terus ngerasa kayak mau di gangbang itu 1 lawan belasan. Terus si komandan nyaut gue, "Di sana, 너 어제 지휘통제실에서 게임했지?" Wah, gue langsung punya feeling buruk nih. Gue diaduin sama si juniornya ini, si J ini. Awalnya gue deny, gue bohong. Gue bilang gak main. Cuma masalahnya si komandan punya bukti kuat gue main. Dan semua buktinya itu ternyata dapat semuanya dari si J. Dalam hati gue bilang, wah mampus dah gue. Nah, di situ gue langsung disidang sama officernya. Tadinya gue mau dikirim ke penjara sipil. Kalau gue ke penjara sipil, gue beneran harus tinggal sama narapidana yang bener-bener ngebunuh orang, merkosa orang. Itu pokoknya semuanya ada di situ. Nah, cuma banyak officer yang gak setuju. Mereka pada bilang itu agak berlebihan. Karena gue tuh orangnya sehari-harinya diligent banget. Pokoknya hampir semua officer tuh suka sama gue. Mereka rapat ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya hukuman finalnya 10 hari di penjara militer. Gue nggak langsung dipenjarain di hari H itu juga. Gue dikirimnya besoknya lagi. Nah, malamnya si seniornya si J, dia nyamperin gue minta maaf. Dia nggak sempet kontrol ini juniornya. Dan semua satu basecamp tahu yang ngaduin gue itu si J. Reputasi si J dari situ udah soalnya seharusnya para prajurit itu bekerja sama bersatu melawan para officer musuh utama kita, bukannya ngaduin. Nah, besok paginya nih gue langsung ke penjara militer. Gue di situ nungguin 1 hari tuh kerasa kayak 48 jam loh. Soalnya lu di dalam sel itu lu duduk tegak, nggak ngapa-ngapain, badan pokoknya harus tegak, lu nggak boleh tidur. Kayak gini nih. Gini aja terus seharian, lama-lama lo meditasi bisa jadi Naruto juga kayaknya.
Tapi di penjara ada waktunya juga kita kumpul-kumpul nonton acara TV. Cuma masalahnya itu acara TV-nya acara agama semua, Kristen, Buddha, ya pokoknya semuanya deh. Itu kan biasa ceramah-ceramah kayak gitu kan bikin bosen, bikin ngantuk. Kalau lu beneran tidur lu bisa digaplok dari belakang. Lu dikasih waktu buat makan, buat olahraga 1 jam, buat baca buku apapun itu. Sisanya lu duduk tegak nggak ngapa-ngapain di dalam sel. Nah, setiap sel di bagian depannya tuh ada kayak papan, semacam papan keterangan itu ada nama lo, ada basecamp lo dari mana, terus keterangan lo salahnya apa gitu. Nah, udah 4 hari nih gue di penjara. Polisi militer yang ngejaga, dia ngebuka papan keterangannya. Baca, terus ngeliatin gue. Baca lagi, ngeliatin gue. Dan kita jatuh cinta. Nggak, please, gue bukan gay. Dia langsung tanya ke gue, lo ini sebenarnya salah apa sih? Dia nggak ngerti apa kesalahan gue yang ditulis di papan itu. Yang ditulis di papan itu ternyata informasi dan komunikasi. Iya, orang manapun nggak bakalan ngerti lah. Palingan gue dikira spy atau hacker. Tapi dia juga bilang nggak mungkin juga spy atau hacker cuma 10 hari doang di penjara. Nah, terus gue jawab nih, kan kayak gini. Gue main Pokemon. Si anjing, si penjaganya dia ngakak loh sampai semua sel kedengeran. Terus dia tanya lagi gimana bisa sampai begitu. Nah, gue jelasin semuanya. Terus habis itu gue ngobrol aja terus sampai dia shiftnya selesai. Dan balik lagi ke kegiatan semula. Duduk, tegak, nggak ngapa-ngapain. Terus besoknya lagi nih kan, bangun jam 6. Terus seperti biasa, makan pagi. Nah, habis makan pagi ini gue dipanggil sama penjaganya. Gue nggak kenal dia loh. Dan dalam pikiran gue tuh gue mikir aneh-aneh. Gue takutnya digebukin gara-gara kemarin gue terlalu asik ngobrol sama yang penjaga yang kemarin. Tapi gue bisa apa? Ya gue ikutin aja. Dia ajak gue ke pojok dimana ada blind spot CCTV-nya ya. Gue udah deg-degan nih. Terus dia keluarin sesuatu dari kantongnya. Tahu nggak dia keluarin apa? Bongsel. Hah? Gue bengong kenapa gue dikasih cemilan kayak gini. Terus dia kasih tahu gue, si sersannya yang ngobrol panjang lebar sama gue kemarin, dia kasih tahu ke seluruh polisi militer kenapa gue bisa sampai ada di penjara ini. Nah, terus beberapa orang dari situ ngerasa kasihan sama gue. Jadi itu para polisi militer tuh udah sepakat buat agak ngebebasin gue. Cuma gue di dalam sel, cuma gue agak dibebasin. Dia bilang mulai sekarang gak usah duduk tegak, gak usah. Dia bilang lo mau molor, mau jungkir balik, mau coli sekalian juga gak bakal ada yang peduli katanya. Ya gitu aja terus sampai hari terakhir. Temen gue dulu pernah tanya, apa sih rasanya di penjara? Kalau lu masuk penjara, orang lain gak bakal ngelihat lu seperti orang biasa. Biasanya orang mikir kalau satu orang masuk ke penjara itu pasti ada kesalahannya kan? Kayak kalau ada anjing liar yang rese ya, berisik, kan biasanya lu teriakin. Kalau enggak lempar batu kek atau lempar sendal kek, sama halnya kayak gitu. Orang lain lu ngeliatin udah kayak binatang, bukan manusia. Lu kalau ngomong disuruh diem, kalau nggak diem dipukul. Polisi mana peduli sama narapidana. Kalau gue jadi polisi juga kayaknya gue bakal gebukin tuh orang yang nggak mau diem. Ya, begitulah cerita gue di penjara militer. Yang penasaran sama kehidupan militer gue, silahkan tanya-tanya di komen. Gue bakal balik lagi dengan cerita lainnya. Dan kayaknya kalau gue bikin seri cerita militer, gue bisa bikin 1000 video deh. Kalau lo suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan alarmnya. Terima kasih, Dusan out.